Ini ngeri dan seram. Konon hantu bernama Jokowi dan Parcok ini akan mengacak-acak Kongres PDIP di April 2025 nanti. Dan di sana Megawati Soekarnoputri akan didongkel turun dari kekuasaannya yang konon katanya akan diperpanjang lagi. Apakah betul? Yuk kita intip menggunakan kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Buat saya, ini seperti Eyang Putri yang sedang mendongeng kepada anak-anaknya. Ya saya mungkin termasuk ya, karena suka denger dongengan Eyang Putri ini tadi. Seperti biasa dongengannya itu selalu menceritakan tentang kisah kejayaan masa lalu atau hal-hal yang menakutkan di masa sekarang. Nah, salah satu yang coba didongengkan ini adalah tentang adanya pihak yang akan mengacak-acak, ngawut-ngawut. Bahasa Jawa itu artinya mengacak-acak ya, mengacak-acak Kongres yang akan terjadi di 2025 nanti. Nah, beliau ini ngomong di mana? Udah banyak lah, kalian nonton aja videonya. Tapi in case kalian selama ini tinggal di dalam goa atau di bawah batu, ini videonya. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Ya yang keren ngapa sih ya tepuk tangannya? Berarti kalian nggak simpati sama saya, tahu nggak? Yeah. Setengah hati. Atau ada juga barangkali di sini dua kaki. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Seperti udah kesekian kali, ini Pak Jokowi ini dituduh ingin mengambil alih PDIP. Sama seperti sebelum Pilpres kemarin itu. Dan Pak Jokowi ini selalu dikaitkan dengan Parcok yang sepertinya setia dengan beliau apapun kondisinya. Meskipun beliau sudah tidak menjadi presiden lagi. Ini salah satunya diteorikan oleh Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Jokowi itu mungkin saja akan melakukan hal ini, mengupayakan untuk mengkudeta, untuk masuk kembali karena Jokowi belum balikin KTA-nya. Sehingga masih memungkinkan Jokowi untuk membawa pasukan atau mengajak orang-orang yang masih simpati dengan dirinya untuk mengkudeta PDIP. Dibilang bener, ya nggak salah, dibilang salah. Tapi gini, nggak segampang itu kalau menurut saya. Karena ya punya KTA aja kan bukan berarti akan terus bisa melakukan tindakan yang kalau menurut saya kemarin itu sudah end ya. Jokowi itu UNIN seperti itu kan. Tapi seperti kita tengarai di sini bahwa Rocky Gerung bukan berpihak ya, tapi lebih karena mungkin membenci Jokowi, akhirnya semua lebih memihak Bu Mega. Jadi sepertinya orang-orang ini semua berkumpul di satu sisi hanya karena ingin membenci Jokowi. Tapi ini pun sebenarnya saya bahas di ramalan saya, tapi nanti kita akan bahas tentang itu. Tapi Rocky Gerung di sini berteori demikian. Tapi tentu saja ini menimbulkan tanda tanya yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya Jokowi itu adalah orang yang sudah nggak punya daya upaya apa-apa, atau seseorang yang bisa mengontrol dari Solo, dari rumah pensiunannya itu tadi. Karena sepertinya semua narasi ini masih menyerang beliau. Bahkan Mas Hasto ini pun masih seperti belum lelah menyerang Pak Jokowi ini tadi. Apakah karena belum ada deal-dealan dengan Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo juga nggak secara langsung diserang. Dan yang diserang ini Pak Jokowi terus. Tapi anehnya begitu, dituduh nggak punya kekuatan tapi selalu disindir dan disudutkan. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini
dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Tapi kan bukan PDIP judulnya. Setelah ya pisah dengan Pak Jokowi, kalau nggak selalu ya menurut saya ya, menurut perkiraan dan dugaan saya, ini playing victim. Selalu berusaha untuk menyalahkan pihak lain yang dianggap ingin menzolimi dirinya. Saya pikir itu sepertinya menjadi inner strength dari komunikasi yang dilakukan oleh ya partai berlambang banteng moncong putih ini. Ini dugaan saya, kalau saya salah tulis komentar di bawah sini. Karena seperti kemarin itu perihal Harun Masiku, Mas Hasto juga mengatakan bahwa ini ada upaya mengkriminalisasi. Dan terus kemudian dibalas oleh Bu Mega yang datang ke peluncuran buku Pak Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa nanti saya akan datangi siapapun yang menangkap, yang kalau boleh diartikan secara langsung loh mau interferensi hukum, tapi sebenarnya bukan itu. Ya namanya apa ya, staf atau timnya ini ditangkap ya dia pasti akan datang. Dia kan nggak ngomong ingin melepaskan, tapi sebenarnya kan tentu saja artinya kita semua akan tahu. Sehingga ini sepertinya adalah sebuah apa ya, kalau kita bilang itu mau dibilang modus operandi kok rasanya terlalu kasar gitu, tapi selalu dan selalu seperti itu. Dicitrakan ini selalu akan ada yang melakukan sebuah hal negatif, tapi akhirnya nggak seperti apa yang diharapkan, nggak seperti apa yang diteorikan itu tadi. Banyak hal yang ternyata ya jauh panggang dari api, tapi tetap nantinya mengakunya itu adalah ya karena ini diviralkan makanya akhirnya digagalkan. Ya jadinya kan gimana ya? Tapi ini sesuatu yang sangat disayangkan karena saat bersama Pak Jokowi kemarin, PDIP ini sangatlah perkasa. Dan seharusnya PDIP itu bisa melanjutkan hat-trick 3 kali kepemimpinan di eksekutif. Tapi kenapa? Nanti kita akan lihat. Ini terus kemudian membuat masyarakat itu berpikir jangan-jangan ini adalah upaya yang memang disusun. Narasi yang memang ingin disebarkan untuk mengalihkan perhatian. Kalau dibilang kemarin pilkada PDIP kalah, sebenarnya bukan kalah ya, karena memang masih banyak. Tapi di kandangnya, di tempat yang memang itu rumahnya, bantengnya ini disembeli. Sehingga inilah yang terus kemudian menjadikan sebuah teori dari Bu Mega mungkin, bahwa kemarin itu nggak berhasil mengacak-ngacak karena di Jakarta kan menang ya akhirnya. Dan ini diakui juga oleh Kang Emil yang secara langsung mengucapkan selamat. Nah, karena itulah mereka ini berpikir bahwa upaya ini akan dilakukan dengan lebih keras lagi. Dan PDIP ini berpikir bahwa ini semua akan bisa digagalkan jika ternyata ini diangkat ke medsos. Dan orang-orang yang simpatik ini akan menyuarakan dan berusaha untuk menggagalkan. Yang saya pikir kayaknya juga agak sulit karena memang yang di medsos itu orangnya sebenarnya itu-itu aja. Dan orang-orang PDIP atau para simpatisan PDIP yang memang simpati ini nggak mengkonsumsi medsos. Karena kalau mereka mengkonsumsi medsos, mereka tahu apa yang dilakukan selalu oleh Mas Hasto. Saya pikir mereka ini pasti akan berpikir untuk ya teruskan kalimatnya. Tapi inilah yang kalau menurut saya jadi sebuah teori tidak terbukti karena adanya internet bubble filter yang membuat seakan-akan sesuatu itu terdengar lebih besar. Padahal sebenarnya kita mendengarkan gaung suara kita sendiri. Tapi di luar itu, menurut kalian PDIP ini harusnya ganti ketua umum atau enggak? Maksudnya bukan akhirnya Bu Mega itu diminta pensiun dan enggak melakukan apa-apa ya. Orang Pak Jokowi aja masih berpolitik. Saya tahu Bu Mega ini adalah seorang politikus ulung, tokoh kunci sentral sejarawan, dan ya hanya beberapa dari darah daging Pak Soekarno yang tersisa dan masih sehat. Tapi seharusnya beliau ini nggak harus menjadi ketua umum. Beliau bisa menjadi dewan penasehat atau mungkin apalah yang bisa disediakan jabatan untuknya. Karena apa yang terjadi? Sebenarnya ini bukanlah sebuah kekuatan dari luar, melainkan kegelisahan dari dalam yang mungkin saja dikelola oleh orang yang ada dari luar. Kita tahu bahwa ketidakharmonisan antara kubu Mas Nanan dan Mbak Puan ini memang nyata adanya dan bukan karena strategi good cop bad cop. Yang ini sangat mungkin ditunggangi oleh orang dari luar dan gak harus juga Pak Jokowi. Saya pikir orang-orang di dalam tubuh PDIP sendiri ini sudah banyak yang jengah. Tapi elitnya di sini itu ya seperti itu. Kalau mereka sedang kongres, ya mereka ditanya apa, ya harus membeo kepada Bu Ketum. Sangat disayangkan karena partai ini seharusnya bisa lebih mengkader lagi anak-anak mudanya. Saya salut kepada Seno Bagaskoro dan harusnya melahirkan seno-seno yang lain. Dan seharusnya seperti itulah partai berlambang banteng moncong putih ini bertransformasi. Pengkultusannya saya pikir ini sudah terlalu berlebihan
sejak lama. Dan ini saya lihat karena banyak sekali blunder yang membuat seharusnya kemarin itu hat-trick. Ini jadi nggak jadi. Hanya gara-gara Bu Mega lebih memilih Pak Mahfud dipasangkan dengan Ganjar, tidak memasangkan dengan Pak Prabowo. Yang kalau ternyata beliau ini mau untuk memasangkan, saya pikir PDIP masih akan dapat kursi wapres di sini. Nah, dengan apa yang terjadi, akhirnya akan terseok-seok untuk mempertahankan reputasi dan dengan apapun yang dimiliki hanya menguasai DPR saja. Pun hubungan dengan Pak Prabowo ini belum digarisbawahi. Mau jadi apa? Maka jika dievaluasi keblunderan-keblunderan ini seharusnya akan bisa diselesaikan jika Mbak Puan, Mas Nanan, dan Bu Mega, ini keluarga loh, anak, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, ini ketemu, ngobrol deh. Harus seperti apa? Kalau memang nggak bisa, ya ajak orang yang lebih bisa dipercaya. Ini partai yang seharusnya tidak dikelola secara keluarga. Jikalau pun ternyata ini mau dinasti, ya pastikan yang muda ini naik gitu. Kalau nggak Mbak Puan, ya nggak apa-apa Mas Nanan. Asalkan nanti kalau bisa jangan Bu Mega lagi. Karena jika nanti ternyata yang diangkat itu bukan Bu Mega, saya pikir penongkelan yang dicurigakan ini nggak akan terjadi. Loh, artinya akan terjadi atau enggak? Saya melihat bahwa Pak Jokowi ini juga nggak akan bisa dibilang 100% nggak akan mendongkel. Persentasenya masih akan tetap ada. Dan mengingat bahwa masih banyak simpatisan Pak Jokowi yang juga memiliki KTA PDIP, maka saya katakan ini sebenarnya mungkin, tapi bukanlah ambisi Pak Jokowi. Dan jika ini terjadi, saya yakin pasti akan karena dukungan para penguasa. Dan mustahil kalau Pak Jokowi bergerak sendiri, apalagi dengan partai coklat. Dan seharusnya ini semua bisa untuk ditahan atau diredam jika ternyata Bu Mega ini menurunkan sedikit egonya dan berjumpa dengan Pak Prabowo. Bu Mega harus sedikit sabar, sedikit beliau kan sering mengatakan, loh aku kalau diundang masih sayang. Ya nggak apa-apa, coba datang dulu ke Kongres Partai Golkar itu. Atau kalau tidak ya cobalah segera langsung makan nasi goreng yang biasa dimakan dengan Pak Prabowo. Saya pikir ini semua kekisruhan dan kegaduhan ini hanyalah karena ada Eyang Putri ini yang memiliki keinginan yang nggak bisa untuk ditentang oleh orang-orang terdekatnya. Jika ternyata ada yang bisa membujuk, bisa mengajak beliau untuk lebih melunak dan mendengarkan, saya pikir ini tidak harus sekisruh yang kita lihat saat ini. Apakah kalian setuju? Saya sangat sayang dengan partai ini. Saya pun sayang dengan Eyang Putri, Ibu Mega kita ini. Tapi kalau boleh saya bilang, panjenengan niku sampun saya, sampun wancini pun istirahat. Jadi saya pikir sebenarnya kesuksesan seorang manusia bukanlah tahu kapan harus memulai saja, tapi tahu kapan harus berhenti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.